Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahur? Senang sekali saya Iriana Mardhanus bisa kembali menjumpai Anda di program Sahur Time. Insya Allah berkah. Nah, hari ini tentunya saya juga tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya dan Natasha Rizky. Aca, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah Yanda. Yanda gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana puasanya, Aca? Ya, bismillah ya, mudah-mudahan bisa lancar terus. Dan hari ini juga alhamdulillah dikasih rezeki untuk makan enak. Yanda gimana di rumah? Dimasakin apa nih? Iya, alhamdulillah makanannya juga seadanya secukupnya, tapi yang penting semangat puasanya. Benar, yang penting niat kita gitu ya. Betul. Untuk meraih pahala. Nah, sudah sahabat sahur, selain Aca dan Yanda di studio hari ini juga tentunya ada Pak Kiai Andi Rahman yang hari ini juga akan menemani kita dengan pendidikan-pendidikan agama tentunya, Kiai ya. Iya, benar. Kita hari ini akan membahas tema apa nih, Yan? Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah introspeksi di bulan Ramadan. Atau kalau di dalam Islam sendiri ini biasanya dikenal dengan muhasabah. Nah, Natasha sendiri atau Aca ya, punya kebiasaan khusus nggak bermuhasabah menyambut datangnya Ramadan bersama keluarga nih? Sebenarnya sih kalau dari aku lebih ke masing-masing ya. Paling kalau misalnya secara khusus sih nggak ada, lebih ke sendiri ya masing-masing gitu. Apalagi dan perlu diingat bahwa karena Aca pasti banyak banget kesalahan ya sama Allah, banyak dosanya. Jadi kayaknya nggak perlu nunggu bulan Ramadan, kita kayaknya udah harus sering bermuhasabah gitu ya. Makanya ini pas banget hari ini ya untuk bersama sahabat sahur kita belajar langsung nih sama Kiai Andi. Langsung aja pertanyaan pertama, ini bagaimana sih seharusnya nih Kiai kita itu dalam bermuhasabah mempersiapkan diri nih datangnya bulan suci Ramadan. Silakan Kiai, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Aca dan terima kasih Mas. Saya doakan selalu sehat, lancar menjalankan puasa. Doa yang sama juga saya sampaikan untuk seluruh sahabat sahur. Mudah-mudahan bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan lancar dan mendapatkan pahala. Nah, baik, kita akan membicarakan tentang introspeksi ya. Kalau dalam bahasa Arab yang nampaknya sudah populer juga di kita menyebutnya muhasabah. Muhasabah. Dari kata muhasabah itu pula kita tahu ada kata hisab, penghitungan. Ilmu matematika juga kita menggunakan kata hisab juga. Karena memang konsep muhasabah itu menghitung. Menghitung jumlah kebaikan, jumlah keburukan, menghitung keberhasilan, menghitung kegagalan. Tapi saya mau mengomentari atau menanggapi yang disampaikan oleh Mbak Caca tadi bahwa ada kesan memang muhasabah itu sesuatu yang formal yang dilakukan dengan persiapan-persiapan gitu. Padahal sebenarnya muhasabah itu bisa dilakukan tanpa harus tadi ya formalitas dan seterusnya. Saya ngebayanginnya begini. Kalau kita punya toko, tiap pagi kita buka toko, nanti sore kita tutup. Nah, sebelum kita pulang kita menghitung hari ini berapa yang terjual. Kalau tadi ada kejadian-kejadian, kenapa bisa terjadi? Ya, benar. Itu konsepnya muhasabah. Kalau dalam kehidupan misalnya, ya hari ini kita melakukan apa? Tadi berangkat kerja terlambat atau enggak? Oh terlambat. Kenapa? Karena tidur habis sahur. Nah, berarti kalau begitu besok jangan tidur lagi habis sahur. Nah, itu konsep muhasabah itu seperti itu. Evaluasi. Ya. Makanya jadi kemudian hal kecil tadi ya Pak Kiai ya. Iya betul. Jadi kita tidak menganggap muhasabah itu sesuatu yang sifatnya repot, harus pakai waktu. Dan saya juga menganggap bahwa muhasabah itu bisa kita lakukan kapan saja. Ya. Konsepnya adalah memperbaiki diri. Nah, baik. Ketika kita ngomong muhasabah, maka kita menghitung hari ini kita melakukan apa. Kalau itu kebaikan, berapa banyak kebaikan. Kalau itu keburukan, berapa yang buruk. Kalau Mbak dengan keluarga atau Mas dengan keluarga, hari ini bantu nyuci piring nggak di rumah. Jangan-jangan habis sahur, tinggal aja piringnya gitu. Kan begitu. Itu juga kita perlu mengukur gitu. Kemudian kalau di tempat kerja misalnya, di tempat kerja kita dengan rekan kerja itu baik atau enggak, menyapa atau enggak, atau kalau punya masalah
ini masih sebelnya masih ada atau enggak gitu. Itu yang kita ukur sebenarnya. Iya benar. Itu konsep muhasabah. Nah, muhasabah kita lakukan sendiri, walaupun kalau dilakukan bersama orang lain juga boleh-boleh saja. Ya. Kenapa kita lakukan sendiri? Karena kita lebih tahu diri kita pada orang lain daripada orang lain. Benar. Orang lain melihat kita dengan waktu tertentu. Kalau kita di kantor, teman-teman kantor melihat kita saat kita bekerja, tetapi saat di jalan di rumah tidak. Nah, kita yang mengetahui diri kita saat di rumah, ketika di perjalanan, ketika di kantor, di sekolah, di tempat lainnya, kita tahu apakah ada kebaikan di situ, apakah ada kemarahan di situ, apakah ada senyum di situ, apakah ada cemberut di situ, kemudian apakah ada prestasi yang kita capai. Bahkan ini yang orang lain tidak mungkin tahu adalah apa yang kita pikirkan. Iya. Hari ini kita mikirin apa? Masih sebel nggak sama orang? Bisa jadi kita senyum di depan orang tersebut, tetapi hati kita masih gondok. Nah, Benar. itu yang kemudian kita ukur, kita nilai, lalu kita jadikan modal untuk memulai hari di keesokan hari. Ini kalau konsep muhasabahnya kita pahami sebagai muhasabah yang mudah kita lakukan, bukan muhasabah yang tadi yang repot. Yang tadi Mbak Caca bilang, kita bisa kok memuhasabah diri sendiri, tidak harus menunggu waktu tertentu. Menunggu momen tertentu. Benar, Biasanya jadi- juga dulu Yanda juga pernah menunggu bulan puasa baru mau introspeksi. Iya, atau mau UN ya. Iya. Jadi jangan kelamaan ya ngakuin kesalahannya. Jadi harus nunggu setahun sekali, masa baru muhasabah ya. Iya, jadi kalau tadi kita analogikan punya toko, ya saat kita buka toko sampai tutup toko itu harus diukur, dihitung target-targetnya. Kiai boleh nggak sih Aceh tahu sedikit gitu? Aceh pengen tahu juga sih, mungkin sahabat sahur juga pengen tahu. Ada nggak sih bentuk cara-cara muhasabah yang mungkin bisa dilakukan secara zohir tuh apa ya, Kiai? Ya lebih pada masing-masing. Apakah kemudian Mbak pengen model yang seperti ini, model seperti itu? Tidak ada aturan baku dari agama. Kalau ada aturannya malah repot. Iya. Kalau sholat diatur iya, tapi muhasabah diatur, wah nanti repot lagi. Ya kita ngukur diri sendiri saja. Saya malah ingin menambahkan begini, kalau kita buka toko tadi di pagi kita buka lalu kita menghitung ya, keuntungan atau kerugian di sore hari, maka kita muhasabah itu konsepnya saat kita hidup sampai kita tutup toko, yaitu kita mati. Ya Allah, ya benar. Walaupun saya sebenarnya nggak pengen menakut-nakuti bahwa kematian itu hal yang menakutkan, tidak, Tapi tetapi kan kenyataannya Kiai. tetapi kita akan lebih siap kalau kita sudah menyiapkan diri kita. Karena ketika kita mati kita dibantu oleh orang. Nah, orang yang akan membantu kita ini sudah kita perlakukan dengan baik enggak? Karena nanti kita ditolong oleh mereka. Nah, ketika kita meninggal dunia, apakah keluarga kita sudah kita perlakukan dengan baik? Karena mereka yang akan mengurus kita. Jadi sebenarnya yaitu salah satu tujuan dari muhasabah adalah setiap saat kita akan melihat ini yang kita lakukan ada baiknya ada buruknya. Yang baiknya mau dilanjutin atau enggak nih? Iya, benar. Kalau Yanda ngelihatnya simpelnya sebenarnya Cak ya, sederhananya adalah kita dari bangun pagi sampai tidur lagi malamnya atau tutup toko lah ya istilahnya perharinya itu bisa kita evaluasi seharinya, introspeksi apa yang baik dan buruknya ya Kiai. Iya, Nah, dan tapi kalau di Islam sendiri Kiai, hal muhasabah ini sendiri sebenarnya ada sunnahnya atau wajibkah ini dilakukan setiap harinya sih Kiai? enggak. Enggak ya? Enggak, saya malah cenderung lebih suka kalau konsepnya seperti yang tadi Mbak Aca sempat singgung, bikin mudah aja. Iya, Sebelum kita tidur ingat-ingat tadi ngapain sih. Kalau tadi ada kejadian besar misalnya, kita akan lihat apa sih yang menyebabkan kejadian itu. benar. Kalau tadi ada proyek yang goal, kita tahu oh ternyata goal ini pun ada persiapannya. Nanti kalau ada proyek lagi kita siapkan dengan baik. Maka yang kita lakukan apa sih penyebab kegagalannya. Nah, jadi sebenarnya alami saja, tidak sulit sambil tidur. Nah, kalau nanti dianggap perlu bisa melibatkan orang lain dengan suami atau istri atau dengan orang tua. Tadi saya begini. Bisa jadi, yang penting dibikin nyaman. Jangan sampai muhasabah lalu menjadi beban baru. Padahal muhasabah itu konsepnya malah membuat kita baik dan membuat kita nyaman. Bukan membuat kita repot. Apalagi tadi mikirin rukunnya apa, syaratnya apa, lebih berat. Iya, malah lebih ribet lagi ya Pak Kiai. Oke, Kiai, kita masih akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan Aca juga, tapi kita jeda dulu. Dan sahabat sahur, ini adalah salah satu cara praktis ya, demi atau dalam mengejar kebaikan di bulan Ramadan. Cukup mudah sekali nih mengambil gadget Anda saat ini dan langsung berdonasi dan berzakat untuk UMKM Bangkit di rekening BCA 0680 1926
77 NU Care Lazisnu, atau bisa scan barcode yang tertera di layar kaca Anda. Nah kalau gitu langsung saja ya sahabat sahur, ini kita melanjutkan nih ya tema kita tadi, introspeksi diri, bermuhasabah diri nih. Nah Kiai, ini sebenarnya yang namanya muhasabah itu kan tadi ya seperti yang Kiai bilang, kita kan akan menghitung kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Evaluasi ya Cak ya? Evaluasi, bener Yanda. Jadi kan memang apa yang kita perbuatkan kan akan dipertanggungjawabkan kelak nih di hadapan Allah. Nah tapi nih Kiai, ini Aca mau nanya nih, sebenarnya di dalam Islam sendiri itu seperti apa pandangannya, terutama ada nggak sih hadis atau ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan muhasabah ini Kiai? Mohon izin, silakan. Baik, terima kasih. Kalau menggunakan kata muhasabah sih tidak, tetapi kalau konsepnya menghitung tadi, memuhasabah, ada misalnya surat Al-Hasyr ayat 18. Dibaca ayatnya ya. Ya, silakan Kiai. Silakan Kiai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau dipanggil wahai orang-orang yang beriman, mau imannya tebal, mau imannya tipis, itu menjawab. Menjawab itu artinya ya terpanggil. Saya juga dipanggil nih. Jangan bilang wah saya imannya tipis berarti ayat itu bukan buat saya, bukan. Buat kita semua yang masih punya iman. Ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Nah, konsep umum agama selalu bertakwa. Orang sering nanya kenapa sih bertakwa? Bertakwa itu konsepnya banyak. Dalam konsep takwa itu ada berbuat baik pada orang tua, jujur, amanah dan seterusnya. Tapi bahasa singkatnya bertakwalah. Nah, kemudian ayat lanjutnya ini atau bunyi lanjut dari ayat tadi adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya tiap orang melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk persiapan esok harinya. Oke. Jadi ayat ini sebenarnya menghendaki tiap-tiap kita itu memang mengevaluasi. Walaupun evaluasi harian tentu beda dengan evaluasi tahunan. Kalau kita punya usaha kan tiap hari juga ada evaluasi. Tapi tiap tahun yang tutup buku itu Ada yang tutup bukunya ya? Nah, perintah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaknya tiap orang itu melihat apa yang sudah dia kerjakan untuk mempersiapkan apa yang akan dia lakukan pada keesokan hari, itu untuk semua orang. Nah, jadi artinya tadi ya di awal bahwa orang yang beriman tebal atau tipis, kuat atau tidak, tetap kena ayat ini. Karena memang tujuan ayat ini untuk memperbaiki kita. Kalau nanti hasil evaluasinya ternyata kok kayaknya masih kurang nih, kok kayaknya saya sama istri kok masih belum bisa apa ya gitu, masih ada sebel-sebel gitu, kok saya sama tetangga masih ada sebel-sebel. Nah saat itulah kemudian kita jadikan modal, ternyata kalau sebelnya berkelanjutan nggak enak hidup ya. Mbak punya tetangga lalu sebel, kita papasan di jalan jadi buang muka. Mas juga demikian, di kantor ada yang orang yang nggak disuka, ternyata nggak nyaman. Nah dari situ kemudian kita evaluasi, oh iya berarti besok mungkin saya harus mulai untuk mengurangi rasa sebel, mulai menyapa tetangga, mulai membantu istri atau suami dalam pekerjaan sehari-harinya, mulai lebih care pada anak, dan seterusnya. Nah itu yang kemudian wal tanzur nafsun, artinya perintah menghitung, mengmuhasabah itu perintah yang berlaku umum untuk siapapun, karena digunakan nafsun. Siapapun yang punya nyawa hendaknya melakukan muhasabah supaya esok lebih baik daripada hari ini. Masya Allah. Itu yang konsep, bukan konsep ya, ayat yang ayat kehendaki dari kita adalah tiap hari akan ada perbaikan, dan kita bisa tahu bahwa kita harus melakukan ini dan itu kalau kita punya evaluasi yang kita lakukan hari ini dan sebelumnya. Jadi kita merekap apa yang kita lakukan, lalu kita bisa ukur, oh ternyata yang ini bagus nih, oh ternyata yang ini enggak bagus. Yang ini salahnya, yang ini yang benernya. Penting banget ya Kiai. Cak, berarti yang rekap harian juga bukan masalah material atau keuangan aja nih yang diingat ya kan, gimana kita apa sih yang udah kita lakukan hari ini yang buruk mungkin bisa dikurangi, semakin dikurangi, apalagi sudah di bulan Ramadan begitu kan, apa yang baik ini harus bisa ditingkatkan lagi ya Kiai ya.
Apalagi ini ya Yanda, maksudnya kan kita kan lagi pandemi gini kan, ini jadi momentum banget ya buat kita memperbaiki diri ya Kiai. Ya sebenarnya pertanyaannya selama kita di rumah, bekerja di rumah, itu banyakan kita merenung apa banyakan kita meratap? Nah, itu Atau dia. menyalahi nasib? Padahal Jangan-jangan- iya, setahun dari mulai pandemi ini kita istilahnya punya banyak banget waktu, Iya. tidak hanya sama keluarga tapi terlebih sama diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala harusnya Kiai ya. Yes. Iya, jadi jangan-jangan kita di rumah itu seharusnya bisa jadi momentum untuk merencanakan yang ke depan sehingga lebih baik dengan mengacu pada yang sudah kita lakukan. Tapi malah kita nggak lakukan. Akhirnya ketika pandemi lewat ya kita malah baru adaptasi. Padahal seharusnya kita sudah menyiapkan itu. Nah konsep muhasabah itu yang kita lakukan ya seperti itu. Kalau sekarang misalnya Mbak Caca ini punya usaha yang dulunya cepat sekali. Tiba-tiba saat pandemi mulai melambat. PSBB melambat. Melambat. Nah itu kan kalau kita berpikirnya bagus, kita bilang yuk kita renungi kenapa bisa melambat. Insya Allah. Bahkan dalam kondisi pandemi pun ada beberapa orang yang bisa sukses dalam berusaha. Iya. Nah dari situ kan konsep muhasabah tidak melulu kemudian meratapi kesalahan kita, menangisi dosa-dosa kita, tidak melulu itu. Bahkan kemudian dalam kalau pakai ayat tadi itu konsepnya adalah apa yang kita lakukan hari ini kita pelajari, kita ulas untuk persiapan hari esok. Dan ingat bahwa hidup kita tidak melulu ibadah tetapi muamalah dengan orang lain juga. Dan kebahagiaan kita itu bukan karena kita membaca Quran banyak, tetapi ketika kita senyum pada orang lain dan orang lain senyum pada kita, itu juga bahagia. Iya, benar Nah, itu bisa kita lakukan di mana tingkat kebahagiaan kita tiap hari bertambah, hari ini bahagia, besok lebih bahagia, besok lebih bahagia. Kalau kita mau muhasabah diri Muhasabah tadi. diri, benar. Yang menyebabkan kita bahagia apa, yuk kita lanjutin. Iya. Tapi lagi-lagi saya suka dengan konsep yang sebenarnya Islam itu nggak rumit. Iya. Cukup merenungi saja gitu kira-kira iya, dan Allah ya. tidak perlu diformalkan dalam sesuatu yang harus Iya. apa ini urutannya tidak kayaknya. Jadi Nah, tapi bener ya, maksudnya Yanda, kayak Yanda kita pasti pernah lah ya, kayak bukan cuman aku doang sih, kayak semua juga pasti pernah merasakan bahwa setiap kita, Yanda pernah gak sih kayak kita lagi di tengah kesulitan gitu kan, tapi kita tuh hanya fokus kepada kesulitannya Masalahnya aja. itu sendiri. Dan kita nggak memikirkan bahwa akan ada hikmah di balik itu ya kan. Nah itu gimana ya Kiai supaya tips-tips ini supaya kita tuh bisa memandang suatu musibah atau suatu ujian supaya tidak terlalu fokus dengan kesulitannya aja yang tadi seperti Kiai bilang. baik, saya kok melihat begini sebenarnya. Kalau mengacu pada ayat Al-Quran kan beban hidup kita, ujian dan cobaan itu sudah diukur sebenarnya. Dan ketika kita melihat kok ada orang yang berhasil melewati pandemi, maka kita harusnya bisa dong. Iya. Kok ada orang yang bisa tetap ceria dan tertawa ketika pandemi, tapi ada juga orang yang marah, merenung, nangis itu. Jadi kita tinggal memilih saja sebenarnya, mau seperti itu atau mau seperti ini. Di waktu yang sama kan kita tahu bahwa spare part kita sama dengan orang yang lain. Yang berbahagia pun sama seperti kita. Spare part itu artinya otaknya sama, badannya sama begitu ya. Sama ya. Sama saja, tapi kok dia bisa bahagia? Pandeminya sama. Betul, betul. Nah, tapi kok dia bahagia, sementara yang ini kok nggak bahagia. Nah, itu mungkin salah satu hikmah dari muhasabah adalah kita kemudian mengukur pada titik mana sih kita belum berhasil sehingga yang seharusnya itu bisa dinikmati jadi nggak nikmat, yang seharusnya bisa dijalani dengan baik kok jadi kayak ada kendala. Kalau kemudian kita berharap hidup itu tanpa kendala, itu nggak mungkin terjadi mungkin. karena manusia itu pasti punya kendala, tinggal Akhir sikapnya ya. itu tadi. Benar. Apakah kendala ini dijalani dengan baik sehingga bisa endingnya bahagia atau kita menyalahkan kiri kanan, menyalahkan nasib dan seterusnya. Nah, salah satu fungsi muhasabah ya seperti itu. Kalau kemudian kita merasa kok kayaknya berat hidupnya, kita lihat orang lain kayaknya sama deh, kok dia nggak ngerasa berat. Nah, kemudian kita lihat, oh ini masalah mindset. Iya. Mindset kita yang yang pesimistik, skeptis. Nah, itu yang kemudian kalau gitu saya perbaiki. Apakah bisa memperbaiki? Ya tentu butuh waktu. Karena itulah konsep muhasabah itu everlasting, tidak berhenti. Hari ini muhasabah, besok enggak, ya tetap berjalan. Tapi lagi-lagi harus diingat muhasabah tidak ada rukun, nggak ada syarat. Dibikin nyaman aja. Bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk, atau mungkin posisi apapun, kapanpun bisa kita lakukan. Yang tujuannya tadi itu, kalau ada kendala harus dapat solusinya nih gitu. Kalau kurang bahagia,
kayaknya harus bahagia gitu ya. Alhamdulillah saya melihat dua wajah ini kayaknya bahagia-bahagia gitu. Masya Allah, ya. Nah ini pas banget mungkin Yanda mau nanya nih, siapa tahu ada sesuatu kan mau curhat sekalian Itu dia, Yanda. Kiai. Sebenarnya gini, sering juga nih ya, Yanda tuh kalau beberapa kali ngelihat teman, misalnya melakukan kesalahan, let's say gitu ya, melakukan kesalahan, terus kita ingatkan untuk evaluasi lagi, untuk introspeksi, tapi dia malah marah gitu, Kiai. Ah, lu udah paling benar aja iya. sih, Yan, kayak gitu. Benar. Maksudnya gimana ya cara yang baik gitu bagi kita, umat Islam juga, apalagi misalnya kita punya teman yang agamanya lain, misalnya Kiai. Terus biar dia nggak terasa Singgung, diserang ya. atau tersinggung, betul sekali, Ca. Gimana ya baiknya untuk hey ayo introspeksi setiap hari itu penting karena memang ini juga Ini kayaknya jawabannya panjang, jadi segmen lanjutnya kayak. panjang nih, Kiai. Iya, jadi segmen lanjutnya kita akan jawab pertanyaan itu. Wah ini Oke, bikin penasaran sahabat mantap. sahur ya. Iya, Yan. betul sekali. Tadi sebelum jeda, Yanda juga sempat nanya nih ke Kiai Andi Rahman ya terkait dengan gimana sih Kiai untuk mengingatkan teman yang untuk berintrospeksi diri gitu ya, bermuhasabah, tapi tanpa memaksa. Karena takutnya kalau kita maksa juga salah juga gitu. Iya. Baiknya gimana sih, Kiai? Baik, saya kok lebih memahami introspeksi itu pada diri sendiri. Jadi begini, ketika kemudian ada sesuatu, kita bukan melihat ini salahnya siapa, tapi kemudian apakah saya melakukan kesalahan gitu. Jadi konsep muhasabah kalau yang digunakan adalah kita memuhasabah diri sendiri, maka sebenarnya ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, itu bukan muhasabah yang muncul, tetapi munculnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar atau saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan, sebab kalau yang ada kan begini, ini ada masalah nih, begini. Lalu kita memuhasabah dengan cara mencari orang yang bisa kita kambing hitamkan, nah itu yang nggak benar. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah teman saya melakukan kesalahan, nah nggak usah diminta muhasabah, tetapi langsung dijelaskan. Benar. Mungkin lebih dulu ditanya dulu masalahnya apa, karena kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya yang nampak itu seperti ini padahal berbeda di dalamnya gitu. Nah ini Maka kemudian itu ya Mbak ya, jadi harus dicari tahu dulu, kalaupun kita sempat, tapi kalau nggak sempat juga menurut saya juga nggak perlu capek-capek masuk ke kehidupan orang lain selama yang bersangkutan tidak melanggar hak orang lain, ya biarkan saja. Tapi kalau kita mau mengingatkan dengan konsep tausiah atau amar ma'ruf nahi mungkar, gunakanlah cara yang baik, yang sopan, yang tidak menyalahkan. Misalnya kalau ini nggak baik loh begitu, ya cukup begitu saja. Bahwa kemudian dia ambil atau enggak, ya nggak masalah, yang penting kita sudah sampaikan. Sebab kalau kemudian kita melihat ada orang bermasalah, lalu kita mengajak dia bermuhasabah, lalu nggak berhasil, lalu kita yang jadi stres, malah kita yang muhasabah nanti habis itu pindah masalah. Awalnya dia yang bermasalah, jadi kita yang bermasalah ya bermasalah awalnya. Tapi benar sih ya Kiai, tadi sebenarnya pertanyaan Yanda tadi jadi kayak self reminder juga sih Yan buat Aca. Karena kadang-kadang tuh kita kalau lagi dengerin, misalnya lagi dengerin kajian atau lagi belajar sekarang nih misalnya sama Kiai, kadang-kadang kita terlalu terpaku dengan kesalahan orang gitu. Ngeliatnya tuh ke orang, oh ini nih si ini, si B, si C. Padahal harusnya kita ngeliat kan, ini kayaknya gue deh yang kayak gini gitu. Karena kadang-kadang kita suka gini, oh ini kayaknya buat si B nih, ini tuh buat si C. Jadi kadang-kadang kita suka nggak fokus gitu. Nah ini pas banget ya Kiai, apalagi Aca sekarang kan udah jadi orang tua. Nah apalagi nih ntar lagi anak yang pertama udah mulai ke ABG-ABG-an nih Kiai. Udah panjang nih ya, masalah baru mulai datang ya kan. Yanda ntar lagi kayaknya ya, amin. Insya Allah, amin. Nah itu tuh biasanya kalau anak salah, kita kan kadang sebagai orang tua udah main, kamu tuh kenapa sih, kamu tuh gini udah BCD gitu. Nah ini sebenarnya yang harus bermuhasabah itu anaknya apa orang tuanya dulu nih Kiai? Mohon izin, silakan. Yang pertama saya harus ingatkan bahwa kita harus berbahagia dengan anak kita. Jadi jangan sampai kemudian keinginan kita terhadap anak itu malah melupakan bahwa anak itu anugerah. Gitu. Iya benar. Bahkan ketika anak itu tidak sesuai ekspektasi, tetap harus berbahagia karena keberadaan anak itu sudah membuat kita bahagia. Jadi kadang-kadang memang kita punya ekspektasi pada anak, lalu ketika itu tidak terwujud, kita yang galau. Padahal seharusnya nggak terwujud, ya mungkin bukan sekarang terwujudnya. Gitu. Ada orang yang anaknya disuruh ikut bimbel atau les ini, tapi nggak menang-menang. Ya mungkin nggak tahun ini menangnya, tahun depan. Gitu. Paling tidak jangan lupa bahagia itu penting. Proses kita menemani anak sampai anak kemudian dewasa. Kalau sekarang Mbak Caca anaknya akan menjadi ABG, ya selama proses itu berjalan nikmati saja.
Apakah itu mudah? Ya nggak mudah, sulit lah. Sulit sih. Sulit memang, karena itulah kita punya kearifan diri untuk mengukur. Kita punya masa kecil yang berbahagia, kita pengen anak kita berbahagia. Apa sih kebahagiaan anak kecil itu? Jangan dimarahin. Iya. Kecuali kalau memang dia salah, tapi caranya pun bagaimana itu. Ini kayaknya kok sulit, ya memang sulit. 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 Tapi kok gampang, ya memang gampang. Cuma ngingetin anak kan nggak sulit. Iya. Tapi mau marahin anak juga nggak sulit. Kita milih mau ngingetin atau marahin kan itu sebenarnya Iya, pilihan benar. kita. Maka kemudian ketika Mbak nanya, diarahkan nih buat persiapan anak kita gimana? Kalau saya sih mengingatkan diri saya sendiri adalah selama proses ini berjalan, kita masih bersama anak-anak kita, mereka masih bersama kita, dinikmati saja. Bahwa nanti ada kesalahan yang kemudian berimbas pada teguran, teguran itu pun bentuk kasih sayang kita. Iya. Tapi konsep berbahagia itu memang penting, jangan sampai tidak berbahagia. Benar. Nanti kalau Mas sudah punya anak itu, kita akan rasakan betapa bahagianya itu. Bahkan ketika mereka tidur pun ada kebahagiaan. Tapi ada kok orang tua yang tidak menyayangi anaknya ya karena dia memilih untuk tidak berbahagia dengan anaknya. Benar. Wah, karena ini kan tuntutan ekonomi berat begini. Saya bilang semua orang punya masalahnya, Benar. tetapi sikap mental kita yang membedakan kita mau bahagia atau tidak. Iya. Jadi kalau Mbak tanya, gimana persiapan saya dengan anak saya yang sudah mulai ABG? Ya persiapannya sudah Mbak lakukan, malah Mbak mungkin sudah punya konsep atau tanpa konsep berjalan alami karena seorang ibu pasti secara alamiah akan menjaga anaknya, melindungi anaknya, menyayangi anaknya. Terus bagaimana? Dinikmati aja prosesnya. Tapi Masya Allah ya Kiai, yang tadi Kiai bilang, nah ini buat sahabat sahur juga di rumah, jangan lupa bahagia. Karena tadi yang tadi Kiai sampaikan bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah ya Yan ya. Jadi benar-benar Allah nitipin ke kita ya, ayo jangan lupa bahagia, jangan cuma marah-marahinnya aja nih. Itu yang kayak Aca juga bilang tadi ya, jangan Iya. fokus terus sama masalahnya mungkin ya, ya. Kita langsung muhasabah lagi apa yang bisa bikin kita bahagia di balik masalah atau apa namanya yang bikin stres misalnya dan Iya. lain-lainnya, Ca. Bener sih Yan, terus udah gitu apalagi kan sekarang ya namanya ya wanita nih ya. Ya wanita ini kan kayaknya ada aja ya masalahnya ya Yan, dari A sampai D sampai Z tuh ada aja gitu. Nah ini misalnya, ini sebenarnya pertanyaannya bukan buat Aca sih ya, mungkin buat sahabat sahur di rumah yang mungkin belum menikah nih ya, yang belum dapetin jodohnya. Yanda juga udah ada jodohnya ya Yan? Alhamdulillah, Ca. Alhamdulillah. Jadi ini buat sahabat sahur yang masih pada jomblo nih Kiai. Nah apakah wanita yang sudah bermuhasabah dapat bertemu dengan pria yang baik? Masya Allah, silakan Kiai. Tadi saya mendengar kalau perempuan tuh masalahnya banyak, laki-laki juga banyak Mbak ya. Oh iya banyak juga ya. Langsung dimuhasabah. Langsung dibales nih Cuma muhasabah. enaknya adalah ketika saya ngeliat Mbak, kayaknya kok wajahnya cerah, berarti bahagia. Mas juga cerah gitu. Masya Alhamdulillah. Allah. Ini kan gambaran bahwa ternyata kebahagiaan itu bisa muncul di wajah gitu ya, bisa di wajah. Baik, kalau tadi pertanyaannya apakah orang yang belum bertemu jodohnya kemudian harus muhasabah? Saya bilang jalani saja. Masalah kapan ketemunya itu kita nggak tahu. Bahkan nanti bisa jadi sebuah kejutan. Orang yang bukan direncanakan menjadi jodoh malah jadi jodoh. Iya benar. Jadi dinikmati saja. Saya kok mengajak seperti ini karena saya melihat hal-hal yang membahagiakan tuh jadi tidak membahagiakan kita itu. Karena kita memilih untuk tidak bahagia. Kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan bisa dinikmati tapi terkadang lupa untuk kita nikmati. Ya saya juga termasuk orang yang butuh kesadaran itu. Tapi kok kayaknya pengalaman pribadi menyatakan gampang kok untuk milih bahagia kok. Pandemi ceria juga bisa. Bisa. Nah, kalau tadi saya belum ketemu jodoh gitu, ya ini masalahnya kata terlambat itu kan nggak ada patokannya. Benar. Kalau umur 25 belum menikah, terlambat atau enggak? Tergantung. Karena ada yang 26 belum menikah, berarti dia masih 1 tahun. Iya. Tapi ada yang 30 baru menikah, berarti masih 5 tahun. Ada yang 20 sudah menikah, atau Mbak Caca mungkin lebih muda lagi. Berarti dari situ kita tahu bahwa nggak ada startnya. Startnya bisa berbeda. Startnya bisa ada yang di usia 18, 19, 20, 25, 40. Bisa berbeda startnya. Tetapi jangan kita menunggu start itu untuk bahagia, jangan. Jangan menunggu seperti nanti kalau saya udah lulus SMA saya mau bahagia. Enggak, saat SMA nikmati saja. Karena ketika sudah kuliah kangen SMA. Kangen. Sekarang aja kangen nih aku SMA. Iya, pas kuliah stres tugasnya banyak banget. Apalagi sekarang Zoom mulu gitu. Nanti kalau kita sudah bekerja kita kangen itu. Kita kangen betapa enaknya kuliah. Nah, kalau sudah bekerja kemudian, aduh capek banget rutin pagi-pagi keluar. Nanti pas sudah selesai bekerja kita kangen kerja.
Masya Allah. kita kangen kerja. Jadi artinya proses ya, yang akan kita jalani saja. Kapan kemudian pada titik tertentu kita berhenti, ya kita berhenti. Tapi selama masih berjalan, dinikmati saja. Apakah itu mudah? Ya dibilang mudah-mudah, dibilang sulit-sulit. Iya. Tapi kalau saya melihat wajah-wajah ini dan mudah-mudahan sahabat sahur juga di rumah wajahnya sama cerianya, Amin. kayaknya sih kita lebih memilih bahagia gitu. Iyalah, Lebih berseri. bahagia. Iya gitu. Jadi bagi teman-teman yang atau pemirsa yang kok saya belum dapat jodoh gitu. Bukan jodohnya tidak ada, ya mungkin belum. Kalaupun nanti sampai berkelanjutan tidak, ya cari titik-titik tertentu yang kemudian kita bisa jadikan bahan untuk berbahagia. Insya Allah. Karena nggak semua yang kita inginkan diberikan Bisa. Tuhan. Luar biasa. Ya, sahabat sahur, ini kami juga masih membuka kesempatan untuk para sahabat sahur, untuk bagi yang mau bertanya langsung aja memberikan pertanyaannya lewat Instagram @sahurtimekompastv. Usai jeda nanti akan kita bacakan ya. Kembali lagi di Sahur Time, insya Allah berkah. Nah, aku mau ngingetin sahabat sahur juga nih ya Yan, yang belum sahur, ayo segera sahur supaya nanti Mendekati sahurnya imsak ya, Cak? sahurnya nggak buru-buru Iya. ya. Nanti takutnya udah deket-deket imsak baru sahur, jadi nggak enak sahurnya ya. Ini langsung aja kita menjawab pertanyaan dari netizen sahabat Sahur Time yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke @sahurtimekompastv ya. Mohon izin Kiai untuk berkenan menjawabnya. Ini ada pertanyaan pertama dari @Dika Saputra. Adakah waktu dan momen yang tepat untuk bermuhasabah? Mungkin misalnya bisa juga ada yang bilang katanya bisa diganti dengan ibadah sholat kah? Ataukah ada bentuk-bentuknya kah? Mohon izin Kiai, silakan. Baik, terima kasih. Kalau konsep saya sih muhasabah tidak ada rukun, tidak ada syarat, tidak ada waktu tertentu. Kapanpun kita nyaman mau mengevaluasi ya lakukan saja. Mau evaluasinya secara menyeluruh atau parsial silakan saja. Maksud saya jangan sampai muhasabah yang tujuannya adalah baik justru membuat kita berat, Iya. gitu, menimbulkan kerepotan tersendiri. Mana yang nyaman buat kita lakukan. Kapan kita bermuhasabah sendiri-kah atau dengan orang tua kah atau dengan istri atau suami kah, mana saja yang nyaman. Tapi memang konsep muhasabah seharusnya setelah muhasabah kita lebih lega, Nah, itu. kita lebih siap menjalani aktivitas esok atau mungkin kalau lebih panjang lagi kita siap untuk menghadap Tuhan saat di akhirat kalau mau yang panjang sekalian. Amin. Jadi artinya iya, jadi tidak perlu dibuat rumit, tidak ada waktu tertentunya, kapan yang nyaman, dengan siapa kita nyaman, di mana, itu kita yang menentukan sendiri. Ya. Dan pastikan setelah itu kita lebih segar pikirannya, optimisnya lebih muncul. Benar. Ketika kita kena musibah dan seterusnya, sabar kita semakin besar dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Jadi balik lagi ya Yan ya, Luar biasa ini. benar fokusnya kita itu lebih ke memperbaiki dirinya nih untuk maksimal nih kualitasnya menjadi seorang hamba ya. Masya Allah. Makasih Dan banyak. jangan ya, lupa Kiai. bahagia ya, Cak. Jangan lupa bahagia tadi kata Kiai Andi. Nah itu tuh. Nah ini sahabat sahur, ini ada pertanyaan juga ini dari @Lukman Hakim Kiai. Ya. Pertanyaannya adalah apakah pandemi COVID-19 ini adalah bentuk peringatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus bermuhasabah. Silakan Kiai. Kalau kita memandang sebuah musibah, musibah itu sendiri dalam Al-Quran itu netral, dia bisa positif, bisa negatif. Ya. Saya tidak akan berpanjang di situ, karena nanti banyak ayat yang akan kita bacakan. Tetapi apakah musibah itu selalu dipahami sebagai bentuk hukuman? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Kalau Mas itu ikut perguruan silat misalnya, lalu harus melakukan hal-hal yang berat, itu kan tidak menyenangkan. Iya. Tetapi karena itulah kemudian kita lebih kuat, kita lebih siap untuk menghadapi ketika ada musuh menyerang. Itu contoh sederhananya. Nah, apakah musibah, pandemi dan seterusnya adalah bentuk teguran dari Tuhan? Bisa jadi iya. Tapi ada juga hadis yang menyatakan bahwa bencana alam itu bentuk rahmat Tuhan. Masya Allah. Di mana nanti orang-orang yang terkena musibah lalu sabar, Allah janjikan pahala yang besar. Konsepnya begini Mbak, sabar itu pahalanya besar. Kalau kita nggak diuji, gimana sabar? Iya. Ya, kita bisa sabar kan kalau ada ujian. Nah, maka kemudian apakah musibah ini sebuah teguran? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi juga bentuk sayangnya Tuhan pada kita, bisa jadi juga bentuk mekanisme Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa
kayaknya udah terlalu lalai deh hidup gitu. Benar-benar. Kalau kita punya uang banyak, kayaknya kita lupa deh bahwa uang itu ternyata sekaya apapun kita, ketika sakit dan mati nggak kebawa juga, nggak kepake juga begitu. Maka kemudian kita tersadar, oh iya, bahwa hidup kita itu ada batasan. Benar. Nah, jadi artinya, apakah ini teguran Tuhan, apakah ini kemarahan Tuhan? Kalau ada yang menganggap itu, bisa ada pembenaran karena ada dalilnya. Kalau dianggap sebagai sebuah bentuk rasa sayang Tuhan, itu juga benar ada dalilnya. Kalau kita baca sejarah nabi-nabi, itu semua punya ujian yang berat itu. Ujian fisiknya sakit, ujian punya keluarga yang repot, baik dari suami atau istrinya atau dari anaknya gitu. Lalu ujian bentuknya bencana alam, Nabi Musa pernah tertimpa ada pandemi, ada paceklik, ada dan seterusnya. Jadi itu hal yang sesuatu yang akan kita lewati, tidak melulu konotasinya negatif, tetapi alangkah lebih baik ketika musibah itu ada, output dari musibahnya adalah kita lebih baik. Outputnya itu lebih sabar, lebih kuat, lebih dermawan, lebih baik lah pokoknya. Nah itu bisa kita lakukan kalau kita mau mengukur tadi, mengevaluasi diri tadi. Tetapi tapi kalau dianggap bahwa bencana pandemi dan bencana lain adalah bentuk kemarahan Tuhan, nah kita akan repot menjelaskan kenapa para nabi juga mendapatkan ujian yang berat. Masa Tuhan marah pada mereka gitu kan, tidak. Nah, dari sinilah kemudian kita memposisikannya dengan baik. Jadi ketika kita melihat ada orang kena musibah, mungkin yang muncul di otak kita Allah sedang sayang. Masya Allah. Tapi kalau kemudian musibah itu bisa kita tracer dan penyebabnya adalah kenapa banjir, karena ada pengundulan hutan, maka dari situ kita punya perencanaan untuk kembali menanami hutan misalnya. Jadi jangan kemudian sebuah fenomena, kejadian, sebuah peristiwa lalu berhenti pada titik menangisi, tetapi pada harus lebih jauh lagi, harus lebih baik setiap ada aksinya, ada aksinya. Ketika terjadi banjir, aksi lanjutannya apa? Bukan kemudian meratapi dan menyalahkan. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai Andi atas kehadirannya hari ini. Ini luar biasa ya Yanda ya hari ini. Mudah-mudahan. Kalau aku sih langsung langsung muhasabah nih. Langsung saat ini juga kita lagi muhasabah sebenarnya ya. Sahabat Sahur, ini mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi manfaat, dan sebenarnya jangan terlalu fokus kepada kesulitan yang kita punya, tapi lebih memperhatikan bagaimana hikmahnya yang kita dapat dari Allah, dengan salah satunya dengan bermuhasabah. Masya Allah. Nah, dan tentunya di bulan penuh berkah ini, Acha dan juga Kiai, sahabat Sahur yang mau berlomba-lomba gitu ya mencari pahala, ini bisa berdonasi dengan cara transfer ya ke rekening BCA 0680 1926 NU Care Lazisnu, atau bisa scan barcode yang ada di layar kaca Anda. Nah, buat pemirsa Sahur Time Kompas TV, Ramadan kali ini sudah seharusnya menjadi momen untuk segera introspeksi diri atau muhasabah, dan juga untuk mengevaluasi diri kita. Ini penting agar ke depan tentunya kita terhindar dari keburukan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa kita sampai di ujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk Kiai Andi Rahman, untuk Acha juga sudah menemani, kemudian juga semoga kita semua bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup Sahur Time hari ini. Saya Iriana Mardanus. Saya Natasha Rizky. Ya, dan kita tutup dengan doa dari Kiai Andi Rahman. Baik. Silakan Kiai. Terima kasih teman-teman, sahabat Sahur sekalian yang berbahagia, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menjalani hidup dengan berbahagia. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjalankan amanah yang kami emban. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan hidup. Ya Allah, jika Engkau berikan kami ujian, maka anugerahkanlah kami kesabaran dan kemampuan untuk melewati ujian itu dengan baik, dan bisa mengambil manfaat hikmah di balik ujian yang kami hadapi. Ya Allah, jika ada di antara kami ada yang sakit,
mudah-mudahan segera Engkau berikan kesembuhan, dan dalam proses penyembuhan itu berikanlah kesabaran bagi yang sakit, bagi keluarga yang merawatnya. Ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki yang lebih dari cukup sehingga kami bisa bersedekah lebih banyak, sehingga ada banyak orang yang merasakan rezekimu melalui kami. Ya Allah, banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan padamu, dan kami tahu bahwa Engkau mengetahui semua permohonan itu. Mohon kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.